Oke, pemirsa, kali ini kita akan coba review ya. Ini ada bahan amplas putih atau amput ya. Dan jangan lupa terlebih dahulu komen, like, dan share-nya dan subscribe-nya agar kita bisa bertemu ke video-video dan season-season yang lebih wow lagi tentunya. Dan kita akan membahas, ini ada angkut yang terkena cacar daun ya. Nah, kalau sudah terkena cacar daun ini berarti dia kurang sehat pertumbuhannya. Nah, perlu diketahui ini penyakit yang pada umumnya pada amplas ya. Jadi ini di belakang daun terdapat bercak-bercak sehingga di atasnya itu agak menguning kayak varigata, tapi ini bukan yang jenis varigata tapi kena cacar daun. Dan lagi yang kedua, gulma. Jangan menyempilkan masalah gulma seperti ini. Nah, gulma ini mengganggu performa penampilan secara keseluruhan, ya juga mengurangi zat makanan yang ada di dalam pot ini. Sepele, tapi jangan dibiarkan. Ini nanti akan berkembang dan ini akan menutup karena dia punya spora atau biji. Nah, kalau ini dibiarkan, dia akan tumbuh dan tumbuh akhirnya penuh. Nah, setelah penuh, otomatis kondisinya si amplas putih kita itu akan merana. Kenapa akan merana? Karena dia tertutup. Jadi sinar matahari tidak bisa nembus. Sehingga ini kelembapannya tinggi di dalam. Tanpa ada sirkulasi udara atau sinar matahari. Akhirnya dia mudah terkena penyakit. Terutama kayak cacar daun ini. Nah, karena itu kita harus bersihkan dulu. Jadi sebelum kita mengarah ke proses, kita bersihkan dulu, sterilkan dulu. Dan jangan lupa kita harus mencabut dan ada wadah supaya apa? Tidak tumbuh lagi bijinya. Dan akar tinggalnya tidak ada. Nah, kita bersihkan aja. Nah, yang di selah-selahnya nanti kita pakai pinset supaya lebih steril atau bersih ya. Dan ini terjadi karena keteledoran kita ya, karena kita itu malas untuk ngecek. Biasanya kalau cuma 1, 2, 3 langsung dicabut, dia nggak akan berkembang sampai sebanyak ini ya. Jadi kalau kita cek set ada 2, 3 gulma, kita cabut, cek lagi, maka kondisi bonsai kita akan bersih ya, dan tidak akan dihinggapi oleh penyakit terutama jamur. Nah, jamur itu yang berbahaya, dia akan nanti menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ini sudah jamurnya sudah mulai merambat ke batang sudah ini. Jadi harus kita sikat, setelah kita sikat kita semprot dengan fungisida. Nah, kita bersihkan ya sampai bersih. Nanti kita baru press. Nah, ini biasanya ditulari dengan bonsai-bonsai kita yang ada gulmanya. Kalau nggak cepat dibersihkan, dia pasti akan tertular gulmanya. Nah, beda kan? Ada gulma dengan tidak ada gulmanya. Jadi akan kelihatan lebih wow lagi tentunya. Nah, setelah bersih, baru kita mulai proses pruning atau pemangkasan. Jadi kita press dulu yang nggak kepake atau over dulu ya, supaya lebih mudah nantinya. Jadi kita jangan bingung ya untuk press, harus memulai dari mana dulu, buang aja dulu yang nggak digunakan dulu supaya lebih kelihatan. Nah, biasanya setelah kita press
nanti kita beri nutrisi tambahan ya, itu jangan lupa supaya nanti titik tumbuhnya ini lebih kompak lagi nanti untuk memicu titik tumbuh yang baru. Ini sudah terlalu lama ya, harusnya nggak sampai terjadi hal seperti ini. Ya, yang over ini kita buang dulu ya, supaya nanti lebih mudah skalanya itu biar ketemu. Terutama kedalaman kita harus betul-betul selektif ya, agar tidak menutup ruang atau kedalaman, supaya dia tembus dan menciptakan satu ruang kosong. Jadi filosofinya itu kosong itu indah. Kenapa kok kosong itu indah? Karena dengan adanya ruang, ada kekosongan di sini akan menambah aksen keindahan pada bonsai kita. Nah, jangan lupa semua press, kita pruning supaya nanti lebih kompak titik tumbuh yang baru. Terutama skalanya perlu diperhatikan ya kalau jenis ficus angput ini, karena dia terkenal dengan daunnya yang lebar dan antara jarak daun satu ke satu ini panjang ya. Nah, oleh karena itu kita harus rajin juga press supaya dia ada titik tumbuhnya tuh mendekat nantinya. Sudah mulai nampak. Kedalaman kita bersihkan juga, jangan sampai tertutup. Nah, seperti ini ya, ini masuk titik tumbuhnya ada di kedalaman, harus kita bersihkan supaya tembus ke belakang. Nah, oke, biar bensinnya lebih kuat. Dan ini biasanya terjadi pada musim hujan ya, ada bercak-bercak seperti ini pada musim hujan kebanyakan, karena ditimbulkan kelembapan yang tinggi, pengaruh gulma juga, akhirnya akan timbul seperti ini. Nah, sudah mulai kelihatan ya.
Jadi kalau kita press jangan ragu, yang penting skalanya pas, jarak antara daun yang satu ke yang lainnya pas, sesuaikan dengan kebutuhannya, hajar supaya apa, nanti kalau tumbuh sesuai dengan skala dan dia akan semakin rapat dan semakin kecil daunnya. Untuk jenis amplas memang agak sulit untuk tampil maksimal. Ya, sudah hampir selesai ya pruningnya. Nah, setelah selesai kita lihat kondisi performan amplas putih kita. Dan ini semuanya sudah selesai, dan perlu diingat bahwa amplas ini juga banyak jenisnya ya, istilahnya yang jenis daun wajik seperti ini. Nah, kalau yang daun wajik seperti ini dia akan lebih cepat rapat atau lebih halus daunnya. Tapi kalau yang jenis amplas kebo yang lebar kagak segi empat gini, itu susah untuk halus seperti ini, karena dia itu di samping super big daunnya, jarak antara daun ke satunya panjang sekali, sehingga kalau di press kadang banyak yang mati ranting. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa ke sisi-sisi yang lebih wow lagi, dan jangan lupa like, comment, dan di subscribe supaya kita bisa bertemu ke sisi-sisi yang lebih wow lagi tentunya, dan see you.